Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said. Pada kesempatan kali ini kita buat sebuah tayangan terkait dengan bedah buku. Buku yang dibedah pada hari ini di bukunya Kang Dewa yang berjudul Melawan Kemustahilan. Ini bukunya, dan saya juga punya pegangan di buku ini sudah lama dan sudah baca beberapa bulan yang lalu. Hanya saja pada hari ini men-share apa isi dari buku ini. Buku ini ditulis oleh anak muda Kang Dewa Eka Prayoga, sebut Kang karena beliau berasal dari Jawa Barat dan dia juga masih muda, masih fresh. Dan ini ditulis oleh Kang Dewa ketika di puncak kesuksesan dia. Ini sedikit tentang Kang Dewa, di mana ketika kuliah, ketika kampus, dia sudah tertarik dengan dunia usaha, dan dunia usaha di mana dia pun aktif saat itu dalam sebutlah MLM, multi-level marketing, dan singkat cerita ketika dia bergelut dalam MLM, ternyata dia mengalami kerugian, ditipu orang, jadi tidak terasa ternyata hutangnya miliaran rupiah. Bayangkan usia kuliah mungkin usia 18 atau 20, kredit hutangnya banyak, miliaran, tentulah secara psikologis membuat down lah, kan, menjadi down dan menjadi kalut, menjadi resah, menjadi bunda gulana, dan seterusnya. Dampak negatif dan secara psikologis itu membuat orang benar-benar merasa dunia ini sudah berakhir lah, kan. Nah, namun di tengah pergulatan Kang Dewa ini mengatasi badainya, dia terus bertahan dan terus berjuang hingga akhirnya beliau membagi inspirasinya melalui buku Melawan Kemustahilan. Bahkan ada dua fase dalam hidup Kang Dewa itu, yang dia mendapatkan ujian yang berat. Setelah itu pun belum lunas hutangnya, setelah hampir lunas, mungkin sudah terbayarkan 50% atau sampai 75%, dia pun mengalami ujian berikutnya, yakni dia harus dirawat di ruang ICU. Kalau saya dengar dari bedah bukunya bersama beliau waktu itu ketika milad Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan menghadirkan Kang Dewa, dia bercerita bahwasanya berawal dari kebas atau kesemutan, lupa tangan atau kaki. Beliau setelah itu ternyata kebasnya serius, kesemutannya serius, ternyata bukan kebas biasa, bukan kesemutan biasa. Pada akhirnya harus dirawat di ICU, dan lama kelamaan berlalu ternyata semakin memburuk dan beliau pun ternyata koma. Durasinya lama, sekitar tidak salah 1 bulan atau 2 bulan, lama. Nah, ketika masa itu beliau pun terus berjuang dan secara psikologis kembali diserang kembali, namun beliau tetap kali ini beliau jawab dengan kekuatan iman. Tentu dua ujian tadi tidak mudah dilewati oleh seorang Kang Dewa. Ini daftar isinya yang ada di buku Melawan
kemustahilan yang ditulis oleh dewa berlatar belakang dari dua ujian yang berhasil beliau lalui. Yang pertama, kata istrinya, Safa Marwa, tongkat Musa, detonator kebaikan, small test, ditelan paus, maaf, pipo, ditelan paus, santan kehidupan, semangat langit, tembak servernya langsung. Safa Marwa ini, beliau di situ menceritakan ketika beliau terlilit hutang dan ya harus terus berusaha bagaimana cara hutang harus dibayar walaupun sekian sen, sekian rupiah, dia pun harus menunjukkan itikat untuk dibayar. Bayangkan anak muda terus dikejar-kejar oleh rentenir, dikejar-kejar oleh orang yang menagih hutangnya, dia pun harus hidup dalam bayang-bayang dikejar oleh orang maupun dikejar oleh hutang itu sendiri, sambil beliau berusaha untuk terus membangun usahanya agar bisa membayar utang-utangnya. Itu di buku ini beliau bercerita sampai jual macam-macam lah ya, kan diantaranya kerupuk seblak, jualan lah kan, jual kecil-kecilan lah, yang penting ada usahanya dan bisa membayarkan hutang. Dan lambat laun beliau terus bergerak ya kan, makanya beliau beri subtema Safa Marwa, karena kita seorang manusia terus berusaha, terus bergerak seperti halnya Bunda Hajar terus bergerak dengan Safa Marwa, karena tahu di mana nanti solusinya, tapi terus saja bergerak, insya Allah Allah pun akan memberi solusinya. Dan itu pada subtema berikutnya yang tongkat Musa. Tongkat Musa, ini beliau menamakan tongkat Musa karena ternyata solusi dari permasalahan beliau itu tidak jauh-jauh, yakni berada di tangan beliau sendiri. Begitu pula Musa, solusinya pun tidak jauh-jauh, walaupun memang atas kebesaran Allah SWT tancapkan itu tongkat, laut akan terbelah. Maksudnya Kang Dewa, dia mengkiaskan itu bahwasanya ternyata solusinya itu tidak jauh dari diri kita sendiri kan. Apa kemampuan kita, apa kelebihan kita, apa skill kita, terus diasah, itu akan menjadi solusi bagi permasalahan kita sendiri. Kalau dalam buku yang beliau tulis ini, beliau menceritakan ternyata solusinya adalah tangan beliau sendiri. Beliau menjadi penulis, beliau menulis waktu gagal, beliau menulis kegagalannya. Kenapa usaha itu bisa gagal? Kenapa usaha itu bisa gagal? Bagaimana ciri-ciri sebuah kegagalan dan seterusnya? Itu beliau tuliskan dan ternyata ada yang beli dan itu lumayan untuk mengangkat ekonomi beliau dan berhasil membayar beberapa hutangnya. Dan subtema berikutnya detonator kebaikan. Ini kita bisa berbagi usaha kebaikan, karena orang yang berbagi kebaikan itu akan kembali kepada kita dan tentu akan memperbaiki hidup kita. Detonator ini maksudnya bagaimana mendeteksi kebaikan, dan ini diantaranya melalui ibadah. Kalau kita seorang muslim kan, ibadah kita sholat, tahajud, puasa, insya Allah semua itu kita kerjakan dalam rangka untuk akan mendeteksi kebesaran-kebesaran Allah, dan kita ingin mengikuti, ingin membuka hijab kita kepada Allah SWT dan membuka rezeki kita. Small test, di sini ada subtema small test, yakni tes tentang ada ujian-ujian lah ya kan dalam hidup kita. Kalau ada orang nyinyir, ya kita harus tahan. Kalau ada orang iri, kita harus tahan. Dan ujian yang ada dalam kehidupan ini terus yang dibuat oleh Allah SWT untuk menaikkan level kita, menaikkan derajat kita. Setelah semua tes, temanya ada di dalam paus. Nah, seperti halnya Nabi Yunus, beliau dalam fase kehidupan beliau ada saat beliau diuji, dan beliau pun ternyata terpilih jadi orang yang dicemburkan ke laut dan akhirnya berjalan paus. Kalau Kang Dewa di sini menggambarkan dalam fase kehidupan beliau yang ketika beliau dirawat di ICU.
ketika beliau koma. Seperti itu hanya ada Kang Dewa dan adanya Allah SWT. Artinya harus kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT yang punya, yang maha besar, yang punya kekuatan, yang punya harta, yang maha kaya, yang tak terbatas. Itu subtema itulah yang diajarkan oleh Kang, Kang Dewa. Nah, lalu ke subtema berikutnya, ini setelah ujian-ujian berat, insya Allah akan tiba masanya, ini santan kehidupan, merasakan manisnya kehidupan itu. Dan apa namanya, terus semangat ini dengan semangat langit, diantaranya yang namanya langit itu tinggi, luas, apa namanya, terjangkau oleh kita. Dan itu pula semangat ini jangan pernah turun, jangan pernah kendor, terus dinaikkan. Tidak pernah tahu sampai kapan ini naik semangat ini, yang penting terus dipompa kan untuk mencapai cita-cita yang besar, untuk melawan mustahilan. Dampak servernya langsung dari sini, yakni terkadang kita lupa karena besarnya masalah di kita, karena peliknya masalah kita, karena pusingnya kepala kita. Terkadang tugasan Allah SWT berpihak bagi orang kita. Jadi Kang Dewa ingin mengingatkan kepada kita, apapun usaha kita, apapun bisnis kita, apapun tujuan dunia kita, insya Allah kita pasti akan ke akhirat kan. Walaupun kita ingin sukses di dunia, ya tentu kita juga harus membuka servernya langsung, tembak servernya langsung, meminta kepada Allah SWT dengan amalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada buku ini. Buku ini sangat menarik, sangat memompa adrenalin kita untuk terus berbuat lebih, melawan kemustahilan, yang tentu dengan cara-cara yang apa namanya di luar nalar. Insya Allah hasilnya pun di luar nalar, sedekah di luar nalar, ibadahnya di luar nalar, insya Allah hasilnya pun menghasilkan di luar nalar atau melawan kemustahilan. Demikian buku dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.